Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang. Selamat datang di webinar program Literasi Digital 2021, Makin Cakap Digital. Ini waktunya sudah siang, setelah makan siang gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Biasanya nih agak-agak mulai, berat nih, nasinya udah agak-agak naik ke mata nih ya. Tapi semangat semuanya sekali lagi karena kita akan mendapatkan banyak sekali ya yang dapat kita gali di hari ini, di webinar hari ini. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Syirah Hatumesan dan saya akan menjadi moderator untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pada hari ini. Dan hari ini senang banget karena kita akan sama-sama belajar, sharing, dan juga diskusi begitu ya. Kali ini kita seperti biasa ada 4 pilar yang akan dibahas oleh para narasumber, yaitu digital skills, digital ethics, digital culture, dan juga digital safety. Dan temanya hari ini sangat menarik, yaitu adalah literasi digital untuk kemajuan bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa era digitalisasi ini sudah semakin luas lagi. Pemerintah juga sedang berpacu untuk memberikan sumber dayanya, memajukan ya semuanya, tapi juga harus dibarengi dengan kemajuan dari sumber daya manusianya. Kalau kita lihat era digitalisasi ini memudahkan kita untuk bisa berkoneksi dengan orang secara luas lagi, bisa mendapatkan informasi lebih luas lagi, tapi apa manfaatnya untuk kita dan juga orang lain? Harus ada sesuatu yang positif, salah satunya untuk kemajuan bangsa. Oke, kalau begitu gimana caranya supaya kita bisa menjauhkan hal-hal yang toksik dari era digitalisasi ini? Kita akan belajar sama-sama hari ini supaya kita semakin cakap digital. Kalau begitu, supaya lebih semangat ya siang hari ini nih teman-teman yang dari Pandeglang, mau kasih tahu dulu kalau kita punya hadiah untuk 5 orang penanya yang pertanyaan akan saya bacakan. Nanti penanya ini akan mendapatkan digital money yaitu saldo OVO masing-masing Rp100.000. Jadi langsung aja tanya di sini di kolom chat, silahkan tulis namanya, tulis nomor teleponnya, dan nanti yang beruntung dibacakan akan mendapatkan saldo OVO. Tapi bukan itu aja, follow juga @siberkreasi dan @siberkreasi.dki Banten. Lalu posting keseruan hari ini boleh di story, boleh di feed ya, jangan lupa. Nah, nanti yang beruntung ada 15 orang juga bisa mendapatkan digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Oke, sekarang saatnya saya membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon sepanjang acara supaya tidak terganggu semua sesinya ya. Lalu yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya supaya sesi pada siang hari ini bisa lebih interaktif, saya bisa lebih melihat wajah-wajah yang ganteng, cantik Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, para peserta diperbolehkan untuk bertanya, silahkan. Seperti yang sudah saya bilang, untuk 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan digital money saldo OVO masing-masing Rp100.000. Dan yang terakhir adalah peserta dilarang berkomentar negatif yang bisa menimbulkan provokasi di kolom komentar. Mari kita sama-sama menjadikan acara ini sebagai sesi yang positif dan membawa kita semua makin cakap digital. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mulai sesi siang hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan keynote speech dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Presiden Joko Widodo dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini ya. Selamat datang sekali lagi mungkin yang baru bergabung. Kita akan segera masuk ke pemaparan pada hari ini. Dan hari ini temanya sangat menarik seperti yang sudah tadi kita sama-sama ketahui, itu adalah literasi digital untuk kemajuan bangsa. Ini sangat penting. Nah, langsung saja saya ingin memanggil narasumber yang pertama. Wah, ini berkali-kali hari ini ketemu yang kedua kali nih. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam, Mbak Seril. Sudah mandi, saya sudah mandi sekarang, Mbak Seril. Akhirnya udah mandi ya. Jadi tadi pagi waktu di sesi pertama, Pak Yoga bilang Pak Yoga belum mandi. Untung aja Zoom itu tuh tidak bisa mengeluarkan bau-bau ya Pak ya. Oke. Sekarang pemaparannya digital skill. Sekali lagi ini adalah Bapak Yoga Regawa Indra. Beliau adalah dari Gudang UMKM Online. Kita akan dengarkan pemaparannya. Waktunya seperti biasa Pak, 20 menit. Dan izinkan nanti saya ganggu-ganggu kalau waktunya sudah mau habis ya Pak ya. Terima kasih Mbak Seril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang tidak akan saya sebutkan satu persatu, nanti aja di sesi tanya jawab. Misalnya ada Bapak siapa, Muhammad Aziz, saya sekarang aja sebutin ya Pak. Salam kenal Pak Muhammad Aziz, Bu Ben Paula, Mas Sari, Kang Denis, dan rekan-rekan peserta semua. Ini saya pertemuan kedua, jadi tadi agak runningnya semalam begadang, tidak mandi, ada sesi pertama, ke sesi kedua. Jadi tidak akan perkenalan dulu, mungkin izinkan saya untuk share PowerPoint-nya. Kalau suara saya kurang jelas bisa suaranya jelas ya, Mas Eri? Aman Pak, aman suaranya. Oke.
Siang ini mungkin saya agak lebih bersemangat dari teman-teman yang lain karena ini baru beres mandi banget. Tadi pagi harus berbicara tanpa mandi. Mungkin kalau di offline mengganggu ya situasi. Saya mengambil judul literasi digital yang dulu mustahil terjadi, sekarang mungkin terjadi. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi ahli search engine optimization, ahli search engine marketing, lihai copywriting, atau jadi content creator keren. Bahkan untuk jadi spammer sekalipun, Anda perlu berlatih. Skill itu modal dasarnya antara lain bukan hanya cerdas, bukan kapital atau uang, bukan cuma pengalaman, dan bukan cuma pendidikan. Jadi ada hal lain mungkin kalau orang Jepang menyebutnya apa ya, semangat Jepang. Saya sering tertarik dengan orang Jepang itu dengan semangatnya. Semangat Jepang, bagaimana orang kita bisa berburu ke bangsa Jepang. Semangat Jepang, otak Jerman, misalnya hati Mekah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada modal berani, modal gigih, modal percaya diri, dan yang terakhir modal nekat juga pada momen-momen tertentu kadang dibutuhkan. Karena biasanya nyali itu akan lebih tinggi ketika posisi kita sedang tidak punya uang, sedang terjepit, sedang masa sulit. Jadi ketika masa sulit berbahagialah, karena biasanya skill kita, talenta kita, pengetahuan kita, improvisasi kita, inovasi kita jauh lebih keren dibanding pada posisi-posisi stabil, posisi nyaman, ya. Kurang lebih seperti itu. Dilanjut, saya membahas tentang fakta. Walaupun dari digital skill saya tidak akan masuk ke terlalu jauh ke skill, bahasan skill, tapi lebih ke berbagi pengalaman. Contoh keajaiban, gigih dan nekat dari beberapa rekan. Ini ada tukang cuanki yang jadi bos kopi hijau ya dulu di 2012-2013, bos kopi dan menguasai hampir perputaran 50-60% kulit Garut, tapi bukan kulit bahannya, lebih ke kulit yang sudah jadi ya, dompet, sarung tangan, dan lain sebagainya. Ada, saya kasih tidak sebut namanya saja, JY. Ada yang putus sekolah dengan inisial AS, ini bukan dukun AS ya. Saat ini membuat sekolah di Gpreneur di Cicalengka, aslinya asli Garut, kecil di sini, kurang lebih membangun sekolah dengan biaya 35 miliar per tahun. Ada lagi yang, ini sengaja saya pasang foto, saya lagi naik motor ini, 1, 2, 3, 4. Ini sebetulnya ini mudah-mudahan kelihatan ya, ada sorry mudah-mudahan kelihatan 100% pencitraan. Saya sampai detik ini tidak bisa naik motor, tidak bisa nyetir sampai detik ini. Jadi ini hanya foto pencitraan saja. Beberapa saat yang lalu kebetulan saya bikin wedding organizer dan buka toko oleh-oleh kecil. Nah, tapi tidak akan dibahas kalau orang ini ya. Ada yang skill IT-nya tidak mumpuni tapi memanage para ahli jahit mesinnya, dia cukup gape untuk memanage teman-teman yang memang lihai di atau ahli di search engine marketing dan search engine optimization. Akhirnya menjadi seseorang, dan banyak lagi cerita aneh, unik tapi nyata pada kondisi kemajuan teknologi atau digital marketing. Beberapa dekade saat ini, kurang lebih 10 tahun yang lalu mulai agak ramai di Indonesia. Kita lanjutkan. Ini karena bercerita pengalaman, biar gambar yang bercerita. Kurang lebih di tahun 2011 sampai 2013. Ini yang tadi inisial AF ini inisial JY. Kita bertiga ini, kebetulan saya yang ambil foto ya. Kita bertiga ini cuma punya satu laptop dan bergantian pakai laptop. Jadi kalau yang ini tidur atau yang ini lagi istirahat, AF pegang laptop atau sebaliknya JY pegang laptop. Ini saat itu di tahun 2010 kita bikin komunitas namanya Blogger Kere. Sudah kebayang kan ketika Blogger Kere itu memang pada kondisi kita betul-betul kere. Satu laptop bersama pertama, tapi mungkin karena kondisi kere tadi saya bilang, ketika kondisi kere itu akan ada kenekatan atau ya nyali yang agak lebih tinggi daripada kondisi nyaman. Nah, kita buat komunitas Blogger Kere kurang lebih setahun kemudian. Ini setahun kemudian kita sudah punya beberapa komputer biasa di rumah saya, di rumah JY. Nah ini AF, Adian Putra, ini
yang tadi saya bilang tukang cuanki, awalnya dia lulusan kelas 3 SD. Kalau ini Aep aslinya orang Aceh. Ini saya di tengah-tengah. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang putus sekolah. Dulu di tahun 2010 bergabung di Blogger Kere, kuliah di STTG hanya 2 semester, setelah itu putus sekolah. Nah, ini sebelum dan sesudah, kurang lebih ini penampakannya, kebayangkan wajahnya ini sebelum, ini sesudah. Nah, mungkin di antara teman-teman Blogger Kere saat ini rekan satu ini dengan inisial AS ini punya omset yang paling tinggi ya, kurang lebih 50 miliar untuk ukuran Garut anak muda seusia begini yang saya yakin tidak akan terdeteksi oleh Pemda atau oleh pajak kayaknya tahu awal-awalnya. Cuma per tahun 2020 ya, bukan per tahun 2020 omsetnya sekitar 50 miliar kurang lebih. Nah, ini kondisinya di tahun 2011 atau 2012, ini beberapa bulan yang lalu. Namanya AS, kalau untuk detail bisnis saya tidak akan bahas di sini, tapi saya akan membahas bagaimana skill digital marketing atau kemajuan teknologi membuat teknik percepatan yang mustahil ya. Misalnya ada orang tukang cuanki, rumahnya di Pasir Talang, di pojok, tiba-tiba dia bisa bersaing dengan PT Sindoro di Semarang yang luas pabriknya sekitar ratusan hektar. Dia di posisi di rumahnya di Ciela dan di Pasir Talang. Dilanjut lagi, perubahan super cepat, gagal dan sukses saat ini hanya berjarak 1 klik. Kalau dulu mungkin gagal dan sukses itu kita butuh waktu 10 tahun, 5 tahun. Kalau sekarang jaraknya sangat dekat, bukan lagi 1 bulan, tapi per klik. Ini yang tadi yang AF ini 2011 seperti ini di kondisi kalau tidak salah ini di foto-foto 2014. 2014, saya tidak akan bahas detail, cuma teman-teman mungkin bisa bayangkan ya, ini salah satu yang mendorong atau mensukseskan Bapak Presiden kita di 2014. Kalau ini yang pedagang cuanki, ini yang ini nih fotonya, ini kondisinya beberapa tahun yang lalu sudah seperti ini. Ini kondisi kami saat makan di Villa Blogger Kere. Waktu latihan itu kita ada villa kecil ya, jadi kita ngumpul, makan bareng, nongkrong bareng, cerita bareng, begadang bareng, belajar bareng, sharing bareng. Terutama fokus di waktu itu blogger masih sangat tren ya, di bawah 2011 itu di tahun 2008, 2009, 2010 kurang lebih seperti itu. Kita belajar bersama dan kita fokus di Google AdSense, affiliate Amazon, Squiddo, Citika, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Saya geser. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, kenapa mereka bisa gercep atau gerak cepat? Salah satunya adalah hobi ML. Nih, jangan ngeres dulu. Di tengah kerasnya persaingan di bisnis internet, hobi ML atau make lead menjadi pelopor. Kalau di hutan itu ketika kita buka jalan itu resikonya sangat besar. Ketemu harimau, terpleset ke jurang, yang buka jalan itu pasti jauh lebih berat dibanding follower. Menjadi pelopor itu, ML itu jauh lebih berat, pasti berdarah-darah, jadi tidak ada kesuksesan yang mudah. Dalam dunia internet juga merupakan persyaratan tidak tertulis. Sebagai contoh, coba kita tengok ada berapa YouTuber yang ingin sukses, seperti pendahulunya yang sudah terkenal. Jadi YouTuber kan lagi ngetren saat ini, semua berdesak-desakan ingin jadi YouTuber, tidak 10, tidak 100, melainkan ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kalau ujung-ujung maksudnya tiba-tiba ada latah bikin YouTube yang prank, atau bikin podcast, melihat Deddy Kobuser sukses dengan podcast yang kita bikin podcast, saya kira akan agak berat kalau kita hanya sebagai follower dengan kemampuan terbatas atau kemampuan biasa-biasa saja. Bahkan kalau kemampuannya keren juga, persaingannya sudah sangat berat. Nah, jadi dibutuhkan inovatif, kreatif, walaupun saat mengintip. Ketika kita bingung cari ide untuk jadi pelopor, ATM kan sudah paham ya, amati, teliti, modifikasi. Jadi sah-sah saja kita tidak buat yang baru karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan, hanya mengkolaborasi. Misalnya kita makan sambal yang enak itu hanya kolaborasi atau campuran dari ada gula, ada cabenya, ada garamnya, ada gula merah juga dan lain sebagainya sehingga tercipta sambal yang enak. Jadi hanya mengkolaborasikan atau menggabungkan.
Nah, bagaimana kita melihat hal yang sudah jalan tapi dengan improvisasi. Kemampuan kita bisa difuse ya dengan ATM dilakukan, tapi dengan mengukur kemampuan kita baik dari sisi skill ataupun passion kita. Yang kedua, harus ada value kita seperti apa. Misalnya kita ahli masak, jago bercerita, lihai menulis, atau fotografer, ataupun kita bisa acting ya, acting mau lucu-lucuan, acting apapun itu. Kalaupun tidak bisa apa-apa, hanya bisa ngomong itu no problem. Asal apa yang kita sampaikan itu positif dan bermanfaat. Literasi digital yang baik pasti arahnya positif. Cepat tapi harus tepat. Rumus dasarnya berani memulai. Karena high risk itu pasti high return. Kebanyakan orang kita, orang Indonesia mayoritas, mereka pengen high return tapi low risk. Bahkan zero risk. Nah, ini yang membuat kita tidak berani melangkah untuk melakukan hal besar. Jadi lebih baik melangkah salah dan belajar dari kesalahan dibanding kehati-hatian berlebih untuk tidak berbuat salah. Kesuksesan itu ibarat membalikan telapak kaki. Bukan telapak kaki susah kan? Pasti di balik itu ada perjuangan yang darah-darah. Tapi saat ini kecepatan kemajuan sangat-sangat cepat. Butuh skill, inovasi, dan keberanian. Improvisasi ini keberanian. Biasanya orang punya skill luar biasa, orang punya inovasi, orang punya planning yang luar biasa. Tapi tanpa aksi, semua itu tidak ada artinya ya. Karena aksi itu resiko. Orang berbisnis itu pasti cari untung dan cari rugi. Maksudnya bukan kita cari rugi, tapi resiko rugi itu pasti ada. Dan ini kita kasih bayangan. Maaf kalau saya berbicara terlalu cepat. Ini memang waktunya cuma 20 menit ya. Pertama itu, yang kedua, memang saya ada jadwal mendesak juga berapa belas menit akan datang. Nah, ini saya kasih bayangan salah satu apa yang saya lakukan ketika saya punya tugas untuk menyampaikan atau jadi pembicara di Zoom ini. Saya selalu upload apa yang saya rekam ini, saya upload di salah satu halaman, tapi tidak di YouTube, tidak menjadi YouTuber. Kalau saya sebut Facebooker, mungkin teman-teman agak kurang. Facebooker apa? Facebookan? Bukan. Jadi Facebook Addict namanya, bagaimana kita upload di Facebook, tapi sama seperti YouTube, dapat dolar, mungkinnya berapa rupiah ujung-ujungnya. Bagaimana mengganti uang rokok dan uang kopi dengan mengupload video. Hasil dari Zoom ini, Zoom pertama kali saya di tanggal 4 Juni kalau tidak salah. Nah, ini saya upload hampir semua Zoom-nya di tanggal 4 Juni. Ini memang masih tidak terlalu besar ya, menghasilkan kurang lebih $405,45. Sorry. Percepatan kemajuan penghasilan saat ada tugas bangsa, saya menganggap ini tugas bangsa ya, karena literasi digital atau ini program pemerintah dalam rangka cakap digital. Teman-teman jadi lebih mengerti literasi digital. Saya berusaha untuk improvisasi dan inovasi. Bagaimana saya punya ide, biasanya gini kan, bikin video itu butuh ide. Saya kekurangan ide kalau tidak dipaksa. Ala bisa karena biasa, ala biasa karena dipaksa. Kalau tidak dipaksa untuk buat sesuatu, biasanya saya agak malas. Nah, untungnya alhamdulillah LO mengingatkan, misalnya hari ini judul pembicaranya apa, ini bisa jadi konten, dan saya sangat terbantu oleh acara ini, sehingga saya punya konten tiap hari atau 2 hari sekali untuk diupload di halaman Facebook saya. Nah, ini percepatan kemajuan penghasilan saat ada tugas bangsa. Kurang lebih seperti itu. Tapi ujungnya pada dasarnya bagaimana kita menghadapi kemajuan digital yang sangat luar biasa, percepatan kemajuan bangsa ini pada situasi sulit. Sebetulnya mayoritas saat ini situasi sulit. Bagaimana kita berpikir di situasi sulit ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus kemana-mana, tanpa harus keluar rumah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti kalau untuk detail seperti apa, misalnya Facebook Addict, mendapatkan uang dari video dengan upload video Facebook, sebetulnya di Google sudah banyak ya, tapi mungkin budaya baca atau budaya mencoba kita masih agak kurang. Kurang lebih seperti itu, Mas Sheryl. Maaf kekurangannya karena saya memang super cepat ya tadi, karena waktunya mepet, jadi begadang dan bikin ini persiapannya mungkin tadi antara
sesi pertama ke sesi kedua saya menulis ini gitu. Luar biasa berarti Pak. Agak kurang mengena dan Speednya luar biasa di Pak Yoga ini ya. Terima kasih silakan di banyak. take over Mas Heri, saya tutup dulu sharingnya. Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang ditanyakan untuk Pak Yoga boleh langsung tulis ya. Silakan tulis langsung di kolom chat. Nanti kasih namanya juga nomor teleponnya. Siapa tahu beruntung kita bacakan pertanyaannya karena Digital Money saldo OVO masing-masing Rp100.000 untuk 5 orang pemenang ya. Seperti yang tadi Pak Yoga bilang, literasi digital yang baik pasti arahnya positif, cepat tapi juga tepat. Gitu. Mari menjadi bagian di percepatan digital ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita akan lanjut ke narasumber yang kedua untuk memaparkan mengenai digital ethics. Kali ini saya ingin mengundang Dr. Bevaola Kusumasari, MSI dari IAPA. Kita ketemu lagi ini. Halo Mbak Sheryl.